warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika, masih bersama kami dalam video pembelajaran Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Kali ini dalam seri kuliah Kalkulus Integral. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang anti turunan dan integral tak tentu. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kita mampu menentukan anti turunan atau integral tak tentu dari sebuah fungsi yang diberikan. Adapun poin bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah anti turunan, yang kedua adalah integral tak tentu, dan yang ketiga adalah aturan dalam integral tak tentu. Berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini, istilah anti turunan dan integral tak tentu bagi sebagian orang dianggap sama, tapi ternyata ada sedikit perbedaan antara anti turunan dan integral tak tentu. Nah, sebelum kita memahami perbedaan antara anti turunan dan integral tak tentu, mari kita pelajari dulu konsep anti turunan. Agar lebih mudah memahami konsep dari anti turunan, perhatikan diagram sistem operasi berikut ini. Dalam diagram sistem operasi, terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama, mari kita lihat sistem operasi dari turunan. Turunan merupakan ukuran perubahan sebuah fungsi berdasarkan inputnya, sehingga jika kita kaitkan dengan diagram sistem operasi, maka diperlukan sebuah input agar diperoleh perubahan ukuran dari fungsi tersebut. Untuk proses yang digunakan dalam turunan menggunakan operator turunan yang dinotasikan dengan D kapital X atau dengan notasi Leibniz dituliskan D per dx. Sedangkan untuk input dari sistem operasi turunan ini menggunakan sebuah fungsi F kapital. Sehingga jika F kapital ini dimasukkan ke dalam mesin proses dengan operator dx, maka output yang dihasilkan berupa F aksen, di mana F-nya adalah F kapital atau sama dengan F kecil. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa F kecil merupakan turunan dari F kapital. Nah, kemudian kita perhatikan untuk sistem operasi dari anti turunan. Anti turunan merupakan kebalikan atau inverse dari turunan. Dalam sistem operasi anti turunan, operator yang digunakan adalah integral titik-titik terhadap variabel apa yang dimasukkan ke dalam inputnya. Jadi sementara kita tulis D titik-titik. Kemudian untuk input yang dimasukkan ke dalam mesin operasi anti turunan berupa sebuah fungsi F kecil. Jika F kecil ini dimasukkan ke dalam mesin operasi di mana operator yang digunakan adalah integral, maka output yang akan dihasilkan dari mesin operasi ini berupa F kapital. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa F besar merupakan anti turunan dari F kecil. Nah, berikut saya berikan ilustrasi yang sederhana untuk menggambarkan turunan. Jika saya memiliki sepasang sepatu, maka sepatu ini kemudian akan saya gunakan pada sepasang kaki saya. Akan tetapi, jika dari sepasang sepatu yang saya sudah gunakan pada kaki saya, kemudian sepatu tersebut saya kembalikan ke bentuk asalnya seperti pada gambar ini, maka itulah yang kita sebut dengan anti turunan.
berdasarkan ilustrasi yang tadi diberikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa antiturunan ini merupakan operasi kebalikan atau inverse dari turunan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jika diberikan suatu fungsi f kapital X yaitu sama dengan X pangkat 2, maka turunannya dapat dituliskan D kapital X atau dalam notasi Leibniz kita tuliskan D per dx dari F kapital X, turunannya adalah 2x. Notasi D per dx F kapital X dapat juga kita tuliskan dalam bentuk F kapital aksen X sama dengan 2x. Dan kita juga dapat menuliskan bahwa F kapital X sama dengan F kecil x sama dengan 2x. Nah, jika 2x dari hasil turunan ini saya integralkan terhadap x, jadi ditulis integral 2x diintegralkan terhadap x, hasilnya akan kembali kepada fungsi f kapital X, yaitu x pangkat 2 ditambah dengan sebuah nilai konstanta yang tidak diketahui angkanya berapa. Nah, kasus selanjutnya adalah bagaimana jika hanya diketahui bahwa turunan dari f kapital X sama dengan 2x. Pertanyaannya adalah berapakah nilai fungsi f kapital X yang memenuhi turunan dari 2x. Nah, sehingga kita untuk mendapatkan fungsi yang memenuhi turunannya, maka kita harus mengintegralkan integral 2x dx yang nilainya adalah x pangkat 2 ditambah sebuah nilai konstanta c yang tidak diketahui angkanya berapa. Jadi nilai ini merupakan f kapital X. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa f kapital X ini merupakan antiturunan dari f kecil x sama dengan 2x. Perhatikan definisi berikut ini. Fungsi f kapital disebut antiturunan dari fungsi f kecil pada selang interval I jika f kapital aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap x elemen dari I. Nah, berikut diberikan contoh antiturunan yang lain. Yang pertama, f kapital X sama dengan x berpangkat 3 ditambah 1 merupakan antiturunan dari f kecil x sama dengan 3x pangkat 2. Yang kedua, f kapital X sama dengan x berpangkat 3 ditambah 5 merupakan antiturunan dari f kecil x sama dengan 3x pangkat 2. Nah, untuk lebih memahami, coba kita gambar kembali ke dalam sistem operasi seperti pada contoh sebelumnya. Jadi misalkan ini saya punya sistem operasi turunan dengan operator yang digunakan tadi adalah dx atau notasi Leibniz-nya adalah d per dx. Nah, maka jika kita masukkan sebuah input yaitu f kapital X sama dengan x berpangkat 3, maka keluarannya atau outputnya adalah f kecil x sama dengan 3x berpangkat 2. Akan tetapi, jika kita berbicara adalah operator dari antiturunan, di mana operator yang digunakan adalah integral dari sebuah fungsi diintegralkan terhadap x. Nah, yang diharapkan adalah sebuah fungsi di sini yang hanya diketahui yang hanya diketahui antiturunannya, yaitu fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah c. Nah, kita harus mencari
fungsi yang bersesuaian dengan X berpangkat 3, yaitu fx-nya sama dengan 3x berpangkat 2. Jadi kalau kita ibaratkan ibu dan anak, turunan ini adalah anaknya. Tapi kalau kita berbicara anti turunan ini adalah yang kita cari ibunya, justru ini yang kita cari. Nah, kemudian karena nilai dari konstanta C-nya ini adalah sebuah nilai yang tidak kita ketahui nilainya, jadi kalau pada contoh ini nilainya bisa saja 1, nilainya bisa saja 5, atau nilainya bisa saja 0, atau nilainya bisa saja angka yang lain, maka kita bisa menuliskan bahwa anti turunan ini membentuk sebuah fungsi, yaitu f kapital X sama dengan X berpangkat 3 ditambah C, di mana C-nya ini adalah sebuah konstanta. Yang selanjutnya, kumpulan himpunan ini dalam anti turunan disebut sebagai keluarga atau family. Jadi, anti turunan di sini nanti akan membentuk sebuah keluarga. Nah, sehingga secara umum dapat dijelaskan bahwa keluarga dari fungsi f kapital X sama dengan X berpangkat 3 ditambah C, di mana C adalah sebuah konstanta yang nilainya dapat berbeda-beda, merupakan anti turunan dari f kecil x sama dengan 3x berpangkat 2. Karena f kapital aksen dari X-nya adalah 3x berpangkat 2 sama dengan f kecil x. Berdasarkan contoh tadi, maka berlaku teorema berikut ini, yaitu anti turunan umum. Jika f kapital anti turunan dari f kecil pada interval I, maka anti turunan dari f kecil yang paling umum adalah f kapital X ditambah C, di mana C adalah sebuah konstanta sebarang. Nah, berikut saya berikan satu ilustrasi gambar, di mana grafik fungsi ini saya gambar menggunakan GeoGebra. Grafik fungsi yang pertama adalah yang berwarna merah ini, merupakan grafik fungsi f kapital X sama dengan X berpangkat 4 ditambah 6. Nah, f kapital X ini memenuhi f aksen X sama dengan 4x berpangkat 3 yang merupakan sebuah anti turunan dari f kecil x sama dengan 4x berpangkat 3. Kemudian grafik fungsi yang kedua yang berwarna hijau ini adalah grafik fungsi dari f kapital X sama dengan x berpangkat 4, di mana fungsi f kapital X ini memenuhi f aksen X sama dengan 4x berpangkat 3 yang merupakan anti turunan dari f kecil x sama dengan 4x berpangkat 3. Grafik fungsi yang berwarna biru ini adalah grafik fungsi f kapital X sama dengan x berpangkat 4 dikurang 4. Di mana f kapital X ini memenuhi f aksen X sama dengan 4x berpangkat 3 yang merupakan suatu anti turunan dari fx sama dengan 4x berpangkat 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap anti turunan dari 4x berpangkat 3 ini berbentuk f kapital X sama dengan x berpangkat 4 ditambah C? Jawabnya adalah ya. Karena menurut teorema sebelumnya mengatakan bahwa dua buah fungsi dengan turunan sama hanya berbeda dalam konstanta. Jadi di sini kita punya 3 buah fungsi dengan turunannya yang sama. Jadi fungsi ini turunannya sama, yaitu 4x berpangkat 3, tetapi berbeda di dalam konstantanya. Pada grafik merah ini konstantanya 6, yang hijau konstantanya 0, yang biru konstantanya adalah min 4. Nah, kesimpulan kita di sini adalah jika suatu fungsi f kecil mempunyai suatu anti turunan, maka ini keseluruhan grafik fungsi yang ada di sini selanjutnya kita sebut sebagai family dari fungsi fx.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan dalam seri kuliah Kalkulus 2 pertemuan pertama. Sampai berjumpa pada video berikutnya dalam seri kuliah Kalkulus 2 pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bimbel.